Mendahulukan penyucian sebelum penghiasan diri. Apabila seorang dokter mengobati semua orang sakit dengan suatu cara pengobatan yang sama, niscaya dia akan menyebabkan kematian atas kebanyakan dari mereka. Demikian pula seorang guru, seandainya dia memerintahkan satu jenis latihan kejiwaan atas semua muridnya, niscaya dia akan membinasakan mereka dan mematikan hati mereka. Oleh sebab itu, seyogianya dia mengamati terlebih dahulu penyakit si murid, keadaannya, usianya, kecenderungannya, dan jenis latihan apa saja yang kiranya mampu dibebankan kepadanya. Atas dasar itu, dia menetapkan latihannya. Jika si murid masih dalam tahap permulaan, belum mengerti tentang batasan-batasan syariat, terlebih dulu diajarkan kepadanya tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan taharah, salat, dan ibadah-ibadah lainnya secara umum. Dan jika dia dalam keadaan disibukkan oleh harta yang haram atau sedang terlibat dalam suatu perbuatan kemaksiatan, hendaknya diperintahkan kepadanya agar dia segera meninggalkan hal itu. Maka apabila pelaksanaan ibadahnya sudah tampak membaik dan dia telah menyucikan anggota tubuhnya dari kemaksiatan yang nyata, barulah sang guru mengamati batin muridnya itu dengan memperhatikan tanda-tanda yang tampak dari keadaannya, guna meneliti akhlaknya serta pelbagai penyakit yang bersemayam dalam hatinya. Maka apabila didapatinya si murid memiliki harta yang melebihi kadar yang diperlukan untuk kebutuhan primernya sehari-hari, sebaiknya si guru mengambil itu darinya, lalu membelajarkannya dalam pelbagai amal kebajikan, agar dengan demikian dia mengosongkan hatinya dari harta tersebut dan tidak lagi berpaling kepadanya. Apabila dilihatnya perangai si murid lebih banyak cenderung ke arah sikap bergagah-gagahan, angkuh, dan tinggi hati yang berlebihan, sebaiknya diperintahkan agar pergi ke pasar-pasar untuk mencari nafkah, ataupun jika perlu untuk meminta-minta, sebab sifat tinggi dan keinginan untuk selalu di atas tidak akan terpatahkan kecuali oleh perasaan terhina, dan tiada perasaan hina lebih hebat daripada yang ditimbulkan oleh kehinaan meminta-minta. Hendaknya hal itu berlangsung untuk waktu yang cukup lama, sampai keangkuhan dan ketinggian hatinya berhasil dipatahkan, sebab keangkuhan termasuk penyakit hati yang membinasakan. Demikian pula sikap bergagah-gagahan. Apabila dilihatnya amat berlebihan dalam menjaga kebersihan tubuh dan pakaiannya, dan memang kecenderungannya ke arah itu, sehingga hatinya kurang senang dengan itu dan berpaling padanya, sebaiknya diberi tugas memelihara kebersihan kamar kecil, menyapu tempat-tempat yang kotor dan jorok, bekerja di dapur, tempat-tempat asap, dan sebagainya, sehingga dengan itu rusaklah kebiasaannya yang keterlaluan dalam soal kebersihan.
Hal ini mengingat bahwa mereka yang berlebih-lebihan dalam membersihkan pakaiannya, seraya menghiasinya dengan berbagai hiasan, mencari-cari kain, dan bahkan baju yang berwarna-warni. Sesungguhnya mereka itu tak ubahnya bagaikan pengantin perempuan yang mempercantik dirinya sepanjang hari. Dan pada kenyataannya, tak ada bedanya antara seseorang yang menyembah dirinya sendiri atau yang menyembah patung berhala. Sebab jika dia menyembah sesuatu selain Allah, niscaya dia akan terhijab, terdinding antara dia dan Allah. Barang siapa yang mempertimbangkan sesuatu dalam memilih pakaiannya selain pertimbangan kehalalan dan kesuciannya, sehingga hatinya berpaling padanya, maka dia telah tersibukkan oleh dirinya sendiri.